Shalom, devosi Keluaran 40 ayat 34 sampai 38 berbunyi demikian. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita mendengar seseorang berkata, "Oh, saya merasakan kehadiran Allah." Apa reaksi kita ketika kita mendengarnya? Pernahkah kita bertanya, bagaimana ia tahu bahwa Allah hadir? Apa sebenarnya indikator kehadiran Allah dalam diri seseorang? Allah pernah berikrar bahwa ia akan diam di tengah-tengah orang Israel. Ketika kemah suci selesai dibangun, maka janji itu pun tergenapi. Kemuliaan Allah hadir dalam bentuk awan yang menutupi kemah suci. Itulah yang disebut Shekinah. Kemuliaan Allah turun atas umatnya dalam bentuk awan. Ada banyak jenis dewa yang juga berdiam di sekitar bangsa Israel yang disembah oleh orang-orang yang ada, bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Namun wujud kehadiran mereka selalu ditandai dengan kebekuan. Ada yang mengambil rupa seperti patung, batu, pohon, dan sebagainya. Mereka semua diam dan tidak berbuat apa-apa. Itulah Allah lain di luar Allah Israel. Ekspresi ini kontras dengan Tuhan Allah yang disembah oleh orang Israel tentunya. Ia hadir dalam bentuk awan, demikian juga api. Ia bergerak dan gerakannya pun bukan tanpa arah. Ia seperti menunjukkan arah kemana Israel harus berjalan. Ayat 36 menjelaskan demikian. Jika awan dan api itu bergerak, orang Israel pun turut serta. Cara Tuhan Allah menyatakan diri sungguh unik dan luar biasa. Ada dua hal yang menarik kita pelajari. Yang pertama, kehadiran Tuhan Allah di tengah umat ditandai dengan penyertaannya. Ia memberi arahan dan memberi petunjuk kepada umatnya. Sedangkan yang kedua yang menarik kita pelajari, kehadiran Tuhan Allah dikenali ketika umat taat dan senantiasa mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan untuk mereka jalani. Jadi kehadiran Tuhan tidak ditentukan oleh perasaan emosional belaka. Namun ada gerak harmonis antara perintah Tuhan yang diberikan kepada manusia, khususnya umatnya, dan ketaatan dari umatnya sebagai respon terhadap apa yang diperintahkan kepada umatnya. Indikator kuat bahwa Tuhan Allah berdiam di tengah umatnya adalah ada aksi konkret yang terjadi. Sebuah tindakan hasil kolaborasi antara arahan dari Tuhan Allah dan ketaatan dari umat. Dalam konteks sekarang ini, bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan Allah kita? Alkitab yang adalah firman Allah menjadi wujud kehadirannya di tengah gereja kita sekalian. Di dalam Alkitab firman Allah, petunjuk dan arahan dari Allah jelas sebagai parameter untuk kita melakukan segala sesuatu. Perintah, peringatan, juga ada janji-janji dan ketetapan-ketetapan, juga jalan-jalan yang Allah berikan, jelas dapat kita ikuti dan kita imani. Dan kehadiran Allah dapat dialami jika gereja kita sekalian mau hidup taat akan firman Tuhan. Mari kita tetapkan di dalam diri kita sebagai umat Allah yang baru, yakni gerejanya, yakni menetapkan diri untuk taat akan firman-Nya.
maka penyertaan Tuhan, kemuliaan Tuhan akan turun dalam kehidupan setiap umatnya yang taat. Bahkan mujizat-mujizat boleh dinyatakan oleh Tuhan bagi setiap umatnya yang taat. Tuhan Yesus memberkati.